Oke, penayangan Mushoku Tensei Season 3 udah dimulai. Dan mungkin video ini agak terlambat, tapi gue mau coba memprediksi apa aja peristiwa yang akan terjadi di Mushoku Tensei Season 3 ini. Gue rangkum, dan kira-kira ada 10 peristiwa lah yang akan terjadi di Mushoku Tensei Season 3 ini. Mari kita mulai. Nah, yang pertama, kisah Aris di Tanah Suci berpedang. Kalau dilihat dari light novelnya, kisah Aris di Tanah Suci berpedang itu seharusnya ya diceritain di season 2 gitu, bersamaan dengan kisahnya Rudeus di Universitas Ranoa gitu. Tapi nggak tahu kenapa kisahnya Aris ini nggak muncul-muncul di season 2 kemarin. Ya ada kemungkinan sih cerita Aris di Tanah Suci berpedang itu akan muncul di awal season 3. Entah itu mungkin dengan format episode 0 kayak season 2 kemarin, dimana episode 0 kemarin kan menceritakan fokusnya itu ke Sylvie gitu, yang diteleportasi dan bertemu dengan Ariel gitu. Dan singkat aja sih, kalau kisah Aris ini mencakup pertemuannya dengan Galvarion, dan udah ditunjukin juga tuh di trailernya, dimana dia juga dibawa sama Ghislaine ya. Lalu dipertemukan juga dengan Water God dan juga cucunya si Water God itu. Lalu sampai terakhir Aris juga dinobatkan sebagai King Sword gitu. Ya udah kedebak dari trailernya juga sih. Kita lihat aja gimana nanti. Oke, yang kedua itu ada pertemuannya dengan Perugius. Nah, di season 2 ini Nanaoshi dan Rudeus itu berhasil mendapatkan kemajuan dalam penelitian mereka mengenai lingkaran sihir gitu. Dan hal itu juga dilakukan untuk membawa pulang Nanahoshi ke Jepang juga gitu. Nah, pada titik ini juga nih, Nanahoshi itu jadi tenang. Dan dia itu bakalan berniat mengenalkan Rudeus dengan orang penting di balik penelitiannya, yaitu Perugius Dola, si Dragon King teman-teman. Nah, kalian ingat kan, dengan manusia bertopeng yang satu ini di season 1 tuh, ternyata dia adalah salah satu makhluk panggilan dari Perugius. Dan istana melayang yang dinamakan Chaos Breaker yang dilihat Nanahoshi juga merupakan tempat tinggalnya Perugius teman-teman. Jadi sebenarnya keberadaan Perugius itu udah disepil dari jauh-jauh hari di animenya. Ya pokoknya Perugius itu bakal jadi salah satu tokoh penting di season 3 inilah. Karena keberadaannya juga dianggap setara dengan raja di kerajaan Asura gitu. Dan pertemuan Rudeus dengan Perugius juga dimanfaatkan sama Ariel nih. Mengingat dia kan lagi ngincer posisi ratu di kerajaan Asura. Jadi dia itu nebeng ke Rudeus untuk ikut ke Chaos Breaker. Dan minta dukungan dari Perugius untuk perebutan gelar ratunya di kerajaan Asura. Pokoknya Rudeus itu bakal bolak-balik terus lah ke istana melayang ini. Nah, yang ketiga itu lahirnya Emperor Sihir Air yang baru, teman-teman. Nah, Roxy dan Rudeus kan udah nikah nih. Dan ya hidup mereka juga berjalan dengan damai-damai aja di awal season 3. Lalu Roxy itu coba ngelamar nih katanya ke Akademi Ranoa gitu. Dan ketika dia itu udah jadi guru di Akademi Ranoa, Roxy itu mengajari Rudeus sihir air tingkat Emperor gitu. Ingat kan pas waktu kecil itu, si Roxy udah ngajarin semua yang dia bisa kepada Rudeus, dan alhasil waktu itu juga Rudeus menjadi penyihir air tingkat raja atau king. Nah, karena merasa nggak mau kalah sama muridnya, setelah mengajari Rudeus itu, Roxy itu berkelana dan belajar sihir air tingkat Emperor teman-teman. Dan setelah nikah dengan Rudeus, dia itu langsung mengajarkan apa yang dia miliki lagi kepada Rudeus. Alhasil ya Rudeus juga menjadi penyihir air tingkat Emperor gitu. Oke, yang keempat itu ada pertarungan Rudeus dengan Atofera Tophe. Nah, dalam season 3-nya ini kita juga bakal diperlihatkan pertarungan Rudeus dengan Raja Iblis Atofera Tophe di benua iblis tentunya. Nah, alasan Rudeus kembali ke benua iblis itu dikarenakan Nanahoshi itu keracunan teman-teman. Ingat, Nanahoshi datang ke dunia ini dengan tubuh aslinya, bukan kayak Rudeus yang tereinkarnasi dan mendapatkan tubuh baru gitu. Kita juga tahu kalau Nanahoshi juga nggak punya mana ataupun kemampuan untuk menyerap mana yang ada di sekitarnya. Nah, akibatnya tuh mana yang ada di sekitarnya itu menggumpal dalam dirinya dan berubah jadi racun bagi Nanahoshi. Maka dari itu Rudeus, Sanoba, dan Cliff itu pergi ke benua iblis untuk menemukan tumbuhan yang bisa menyembuhkan keracunannya Nanahoshi. Tapi pas sampai sana mereka itu berurusan dengan Atofera Tophe selaku ratu iblis atau raja iblis ya, dan para bawahannya gitu. Untungnya nih ada Perugius yang turun tangan untuk membantu mereka. Kalau nggak bisa-bisa Rudeus itu hampir modar juga seperti di Dark Timeline-nya. Nah, yang kelima itu Hitogami mengkhianati Rudeus teman-teman. Masuk ke momen favorit gue nih.
Dan semoga memang terrealisasikan di season 3 ini dengan baik ya pengkhianatan Hitogami ini. Nah, pengkhianatan Hitogami ini terjadi setelah Rudeus itu balik dari benua iblis, di mana Hitogami itu akan menjalankan rencananya untuk merusak dan mengacaukan keluarganya Rudeus gitu. Dan hal itu didasari penglihatan masa depannya sendiri. Dia tuh ngelihat kalau keturunannya Rudeus dan Roxy lah yang akan menghabisi dirinya. Jadi di sini kita itu udah tahu ya alasan Hitogami berkali-kali memisahkan Rudeus dengan Roxy gitu. Dan salah satunya yang paling jelas ya saat dia itu melarang Rudeus untuk ke benua Begarit gitu untuk menyelamatkan Zenith. Yaps, kalau Rudeus itu nggak kesana mungkin aja Roxy juga udah modal sih kejebak di dungeon gitu. Nah, spoiler ini mungkin agak keras juga ya. Tapi rencana Hitogami kali ini benar-benar kejam. Di sini dia itu berniat untuk menghabisi Roxy selamanya dan secara langsung lagi, secara gamblang gitu. Dan kita juga bisa lihat nih di season 3 ini bagaimana caranya Rudeus itu menghindar rencananya Hitogami yang itu gitu. Nah, yang keenam itu ada pertemuan Rudeus dengan Old Rudeus. Nah, di sini gue nggak akan spoiler yang gimana-gimana sih. Intinya di sini Old Rudeus itu akan muncul dan membantu Rudeus untuk menggagalkan rencana Hitogami dalam menghabisi nyawanya Roxy. Agak sedih sih nanti dalam part ini. Tapi Old Rudeus itu bakalan sangat penting banget untuk mengubah timeline Mushoku Tensei supaya nggak ngarah ke dark timeline-nya ya. Ya you know lah dimana istrinya Rudeus itu modar semua gitu. Oke, yang ketujuh itu ada Rudeus melawan Orsted. Meskipun Rudeus tahu kalau Hitogami berniat membuat Roxy modar gitu, tapi sesuai arahan dari Old Rudeus, si Rudeus yang ada di anime ini nggak bakal memusuhi Hitogami teman-teman. Tapi dia tuh malah debat sama dia dan nantinya setelah berdebat beberapa lama gitu, Hitogami itu akhirnya mendapatkan sebuah ide agar dirinya tidak mengincar keluarganya Rudeus lagi. Yaitu dengan cara ya Rudeus itu harus menghabisi Orsted, sang dewa naga untuk selama-lamanya. Oke, yang ke-8 itu adalah pembuatan Magic Armor teman-teman. Nah, di titik ini Rudeus itu benar-benar ingin keluarganya selamat. Makanya di sini dia itu mengikuti panduan dari buku hariannya Old Rudeus supaya membuat Magic Armor gitu. Karena di pertemuan pertamanya dengan Orsted kita tahu sendiri kan Rudeus itu kalah telak dari segi apapun dengan Orsted. Makanya dia itu ingin memperpendek jarak kekuatannya dengan Orsted. Nah, ya solusinya ya Magic Armor ini gitu. Bersama dengan Zanoba dan juga Cliff nih, mereka itu bertiga akan menggunakan monster boneka yang sebelumnya menghantui rumahnya Rudeus sebagai prototipe dari Magic Armor miliknya nanti. Dari penelitian itu juga mereka itu akhirnya berhasil menciptakan Magic Armor gitu. Oke, yang ke-9 nih, ada pernikahan Aeris dengan Rudeus. Nah, saran pamungkas dari Old Rudeus kepada Rudeus muda adalah menjadikan Aeris sebagai istri ketiganya. Ya, tentu Rudeus juga bingung nih, kenapa dia itu harus menikahi Aeris. Karena pada waktu itu diceritakan Rudeus itu nggak lagi mencintai Aeris teman-teman. Lagi pula dia juga udah punya 2 istri. Ya, dan menurutnya juga nih cintanya itu udah terbagi cukup untuk kedua istrinya aja. Tapi Old Rudeus itu menegaskan lagi kalau Aeris memiliki peran penting untuk menjaga keamanan hidup keluarganya Rudeus nantinya. Dan pada akhirnya Rudeus pun berniat menjadikan Aeris sebagai istri ketiganya. Lalu memintanya juga untuk membantu Rudeus melawan Orsted gitu. Nah, bagi kalian yang ngerasa kalau Rudeus itu cuma manfaatin Aeris aja, kalian itu harus tunggu dulu teman-teman. Dan nonton animenya secara full nanti di season 3. Karena semuanya akan terjelaskan di sana. Di sini Rudeus juga akan mengirimkan sebuah surat untuk meminang Aeris nantinya, dan mereka nantinya akan melawan Orsted di pertemuan berikutnya gitu. Jadi ya nikahnya secara surat dulu gitu. Emang agak gila sih Rudeus ini. Nah, yang ke-10 itu Rudeus menjadi bawahannya Orsted teman-teman. Nah, ini dia yang terakhir ya. Nah, pada dasarnya rencana Rudeus untuk menghadapi Orsted itu merupakan rencana yang agak gila sih. Hasil dia pun kalah telak juga nih. Padahal udah punya armor magic dan juga ada bantuan dari Aeris gitu. Namun di sini Orsted itu melihat kegigihan dan tekadnya Rudeus untuk melindungi keluarganya. Makanya waktu itu dia pun memberi 2 pilihan kepada Rudeus nih. Yang pertama itu mati sia-sia, atau yang kedua Rudeus itu harus menjadi bawahannya Orsted. Dan dengan begitu Orsted bersumpah akan melindungi Rudeus dan keluarganya dari Hitogami. Dan ketika mendengarkan hal itu, Rudeus pun langsung bersumpah setia kepada Orsted dan dia pun resmi masuk ke PT Orsted Sejahtera.
Bahkan nih, Rudeus juga sampai diangkat sebagai tangan kanannya Orsted nanti akibat kesetiaannya itu. Oh ya, nantinya juga Rudeus akan diberikan sebuah gelang teman-teman, yang akan menghalau Hitogami untuk mendatangi Rudeus di mimpinya. Jadi ya bisa dibilang rencana Hitogami yang membuat Rudeus perang sama Orsted untuk kedua kalinya itu rencana yang bodoh gitu. Dan akhirnya Rudeus itu malah memihak sama Orsted lalu ikut memerangi Hitogami gitu. Dan mungkin segitu pembahasan kita untuk kali ini. Gue Gary Christopher, signing off.